Oke, kita akan mulai. Nanti kita bisa masuk, Pak. Saya akan jelaskan masing-masing produknya ada apa aja. Sebagai informasi juga bahwa di sini alat ini sebenarnya bukan hanya untuk 1 hektar, Pak. Jadi kalau untuk 1 hektar pasti kosnya akan mahal. Tapi ini alat bisa lebih sampai 22 hektar itu sudah sangat aman. Nanti tinggal tambahkan aja mainland, lateral dan lain-lainnya. Untuk penambahan juga nggak banyak. Jadi sistem sudah ada, tinggal menambahkan aja. Tapi kedepannya yang kita harapkan adalah karena di sini sensor-sensor itu belum banyak kita masukkan, Pak. Ya mulai dari sensor hara, sensor kelembaban tanah dan lain. Terutama kalau kami sih yang punya prinsip itu yang paling bagus sebenarnya kita pasang dulu weather station. Kenapa untuk sensor weather station penting? Karena yang pertama adalah bukan kepentingannya hanya untuk di sini, Pak, tapi semua masyarakat yang sekitar di sini, terutama mungkin salah satunya dari wilayah Bangunsari atau kecamatan wilayah sini, itu bisa menikmati karena kita bisa tahu, kita bisa memprediksi kapan terjadinya hama dan penyakit itu akan terjadi. Salah satunya kita bisa tarik ulur karena pastinya ya kalau yang namanya hama dan penyakit itu kan ada waktu yang tepat, ada kondisi yang tepat, dan pasti semuanya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan, baik itu penyakit ataupun si hama itu bisa masuk ke lahan kita. Kalau kondisi tersebut tidak tepat, Pak, itu pastinya tidak akan terjadi yang namanya endemi atau pandemi ya, baik itu penyakit atau hama yang masuk ke tanaman kita. Nah, kalau misalnya kita ada weather station, Pak, itu manfaatnya jauh akan lebih besar. Semua orang bisa dapat data dari sini dan mereka bisa memproteksi sebelum hal yang paling jelek itu terjadi. Itu menurut saya lebih penting karena lebih baik kita mencegah, Pak, ya, daripada kita nanti memperbaiki. Kalau kita mencegah kan otomatis kita bisa tarik 20 hari atau 15 hari sebelum terjadinya endemi ataupun misalnya serangan berang lah, kita bisa bakal tahu dulu nih. Kemungkinan besar 20 hari atau 15 hari ke depan itu kondisi di wilayah kita ini jadi tempat yang paling tepat untuk tumbuh dan kembangnya si penyakit dan hama itu. Dari situ mungkin nantinya kita bisa langsung melakukan proteksi. Oke, Pak, langsung aja kita masuk ke dalam. Kita mulai ini dari kontrolernya, Pak. Ini namanya produk kami, namanya adalah NFC Pro, dan nanti mungkin kita akan berubah ini menjadi NFC Junior karena sudah cukup menggunakan NFC Junior saja, seperti itu. Dan sebagai informasi, semua produk yang kita butuhkan atau kita set point untuk kondisi yang kita inginkan itu kita bisa lakukan setting di sini. Mulai yang pertama adalah mungkin irigasinya pasti, Pak, dan di sini sistem pemupukan juga kita bisa lakukan setting seperti itu. Terus yang lainnya adalah sensor-sensor segala macam kita juga bisa masukkan datanya ke sini supaya itu nanti jadi trigger atau sebagai yang melakukan pemberian informasi untuk melakukan tindakan apa dan seperti apa gitu kan. Terus untuk perbaikan pupuk dan lain itu bisa dilakukan langsung. Terus untuk filter dan lain-lain, cooling system itu yang biasanya dilakukan di greenhouse, Pak, ya. Jadi alat ini tuh satu alat, tapi untuk open field pasti bisa, untuk greenhouse memang ya ini juga untuk paling utama untuk greenhouse seperti itu, Pak. Terus untuk sistem misting, untuk pendinginan udara segala macam, melakukan hujan buatan di dalam greenhouse atau apapun lainnya ini sudah bisa dilakukan. Water heating juga kita bisa lakukan ketika misalnya kita membutuhkan sesuatu yang memang kondisi kita tuh sangat dingin, misalnya di daerah mungkin daerah kita tuh kayak di Sangar, di Malang, atau misalnya di daerah Jawa Tengah, daerah dataran tingginya, ini sudah bisa semuanya alatnya. Dan ini juga bisa langsung terhubung dengan gadget kita, baik itu handphone, laptop, ataupun apapun, dan bisa langsung ambil datanya, Pak. Misalnya Bapak Kepala BI mau melihat kondisi di sini seperti apa, tinggal buka handphone aja,
kondisinya seperti apakah, gitu kan? Apakah dipakai atau enggak Pak misalnya kan, atau berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, dicek di sini. Seperti itu di handphone kita diakses seperti itu. Itu mungkin buat kita juga penting seperti itu karena buat kami Pak ya, mungkin Pak Kepala Dinas, kami juga pengen berharap nanti ini semua ada banyak orang yang melihat dan istilahnya tuh alat ini tuh bisa benar-benar terpakai secara kontinu Pak seperti itu. Oke, ini adalah beberapa alat yang memang semua kita pasang. Di sini ada water meter, ada filter dan lain. Nah ini nanti yang paling penting Pak untuk filter buat bapak-bapak yang sebagai owner di sini, sebagai user di sini atau pengguna di sini, mohon maaf kalau bisa selalu dicek. Kita cek listnya, nanti kita juga harus lakukan pengecekan karena disinilah jantung supaya alat atau investasi kita yang di lapangan itu berjalan dengan benar dan tidak cepat rusak seperti itu. Dan pompa ini Pak, sebagai informasi mungkin kalau untuk saat ini untuk 10 hektar itu sudah oke. Jadi untuk saat ini yang 1 hektar ini paling kita berjalan kurang dari 45 menit semua sistem dalam satu hari Pak ya. Kalau total waktunya itu 45 menit mungkin sudah selesai semua. Jadi kalau 8 jam kerja Pak, itu kita masih bisa menambah beberapa lahan yang pastinya itu nantinya lebih murah Pak. Seperti itu. Jadi kalau sekarang baru 1 hektar, nanti tinggal tetangganya tinggal nambah aja, tambah lateral, pipa dan lain, tambah apa yang dibutuhkan di lapangan. Ini semua sudah terkontrol di sini. Nanti dari sisi agronomi akan dibantu sama Pak Sawal Pak, seperti apa. Dan kami juga terima kasih juga dengan pihak Bank Indonesia sudah membantu kita juga dari sisi nanti analisa pupuk dan lain-lainnya. Karena buat kami analisa pupuk, analisa tanah itu menjadi modal kita untuk meningkatkan hasil dari produktivitas. Karena kalau kita tidak tahu apa yang kita berikan ke tanaman kita, pada akhirnya adalah ya kita seperti siapa tahu gitu kan, anak kecil, anak bayi yang harus dikasihnya itu bubur, itu kita kasih adalah bakso. Itu takutnya kebolak-balik Pak. Jadi kalau kita ada analisa pupuk dan analisa tanah itu sangat membantu, dan kami adalah perusahaan yang memang bergerak di presisi irigasi dan fertigasi pastinya dan otomatisasi. Itu semuanya kita berharap semuanya berjalan sesuai dengan rencana karena kita punya alat. Mungkin kalau zaman dulu itu hanya oke, kita harus nambah ini tanpa perkiraan. Kalau sekarang mungkin kita wajib mengetahui jumlah di dalamnya berapa, nutrisinya seperti apa, itu semua kita akan memudahkan kita juga seperti itu. Oke, saya mungkin tidak akan lama di sini. Saya akan mencontohkan sedikit saja. Oke, di sini ada beberapa menu Pak. Ini secara tampilan awalnya. Jadi Etabim secara alat yang ditempelkan di internet ini menggunakan web-based. Kenapa kita web-based? Karena kita tahu, kita pernah mengalami yang zamannya BlackBerry, kita pernah mengalami yang namanya Android, terus yang lain-lainnya apa ya, terus mungkin Nokia, Symbian dan lain. Nah ini alat yang kita punya ini semua awalnya dikerjakan launching itu tahun 2023, tahun 2003, dan ini adalah generasi ketiga ya dari kontrolnya kita, tapi sudah sampai saat ini pun masih kita pakai. Kalau kita untuk yang generasi paling baru itu namanya NetBeat Pak. NetBeat itu sudah semuanya by yang namanya artificial intelligence. Mungkin dari untuk kondisi yang 1 hektar itu akan jauh lebih mahal. Makanya kami menawarkan untuk awal pertama itu untuk belajar dulu, itu kita belajar dari sana dulu. Kita bisa lihat di sini mulai dari status kondisinya seperti apa, terus ini adalah gambaran berapa banyak nantinya yang sedang kita kerjakan atau apapun. Ini jumlah blok-blok yang kita atur seperti itu. Terus ini kalau kita ngasih bikin program segala macam, dan paling penting adalah di sini ada alarm. Teman-teman yang memiliki akses ke sini atau emailnya itu dimasukkan ke sini, itu akan diberitahu kondisi di sini itu ada masalah apa. Misalnya tiba-tiba ada kebocoran, ada mampet segala macam, itu dia akan memberitahu semuanya Pak, ya kan. Terus yang paling penting juga kita bisa melihat historinya Pak di sini. Misalnya di sini kita pengen melihat histori dari
kondisi lahan kita itu seperti apa yang sudah diberikan di lahan. Itu semuanya bisa kita ambil datanya dan bisa kita ambil dalam bentuk Excel. Ya, bapak-bapak yang misalnya bapak kepala dinas butuh data untuk kondisi di sana seperti apa, pengairannya dan lain. Mungkin kalau udah ada sensor tambahannya itu akan bekerja berdasarkan sensor Pak ya. Itu akan memudahkan. Oke, harusnya sih sebenarnya berapa banyak tuh air yang diberikan, itu semuanya kita ambil datanya. Terus itu sudah bisa kita ambil dalam bentuk Excel. Jadi data itu kita mau analisis sangat mudah Pak. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan coba sekarang mau lihat unsur haranya. Kalau untuk saat ini karena belum terpasang sensornya Pak, ya sensornya belum terpasang itu kita belum bisa. Cuman di sini kalau dari di sini kan ada nih mulai kita berapa mataharinya, terus lux meternya berapa, terus anginnya berapa, segala macam semuanya kita akan bisa baca semuanya. Ya, tapi mohon maaf Pak Kepala BI, kemarin kita juga memang belum menyematkan untuk sensornya karena keterbatasan dengan jumlah yang kita harus budget ya yang kita harus tawarkan ke sana seperti itu. Cuman kedepannya kan mungkin ada beberapa tahun lagi yang bisa kita ini kan, itu kita bisa kerjasamakan lagi untuk dari sensor dan lainnya seperti itu. Sekarang kalau yang bisa lakukan dari sini apa? Yang selain tadi yang saudara yang bisa ketahui di sini. Oke, saat ini mungkin kita bisa langsung misalnya kita pengen melakukan program penyiraman Pak, misalnya. Oke Pak, boleh silakan. Oke. Ya, kami lagi ini. Ya, penyiraman dan lain. Dan untuk pemupukan saat ini kita pasangkan di lapangan Pak. Cuman kemarin kita diskusi lagi untuk pemupukan akan dibawa ke sini karena untuk mempermudah proses pemupukan. Nah di awalnya kami menawarkan karena di lapangan kolaborasi tempat lain itu supaya pupuk itu bisa langsung ke blok Pak. Cuman ke depannya karena di sini semua jenis pupuknya sama akan dilakukan di situ langsung. Mulai masuk airnya. Sumber airnya di dia orangnya. Airnya dari bor. Itu dari perhitungan Pak, dari perhitungan kita. Jadi tidak di. Cuman untuk saat ini sensornya kita Airnya keluar. Sensornya. kalau misalnya untuk yang dari analisa air, analisa pupuknya itu nanti kita kan kita punya hasil risetnya Pak. Hasil riset itu dia. Itu non sensor itu kan? Untuk saat ini pemupukan. Itu berjalan tuh. Itu organik dong berarti. Dia kan buknya organik. Oh iya. Lagi cuman ya itu dia kita akan coba lakukan mungkin ketika sensornya sudah terinstall di sini seperti itu. Belum ada Pak, betul kan. Ini hanya penyiraman doang. Untuk saat ini penyiraman dan kita vertigasinya, pemupukannya. Pemupukannya itu pasti kita langsung hitung berdasarkan yang punya Pasawa Pak. Pupuknya Pasawa. Suara ini. Di lapangan. Pembukannya masih pakai manual atau Enggak, langsung kita ada di sana tadi di lapangan. Ya. jadi nanti pokoknya dimasukin ke sana, masukin air. Iya. Jadi baru pembukaan Pengairan saat ini Pak. Ya kedepannya kita sih berharap pada inilah Pak add-on untuk produknya karena cuma tinggal plug and play aja, tidak tidak mengurangi produk yang ada di sini seperti itu. Banyak. Saya Pak, saya juga belajar nih. Yang pertama tadi kan pencegahan ya, mitigasi ya. Kalau ini kondisi ini cocok itu kurang nih, nah kita cegah kan? Ya. Ini udah lengkap nggak? Kalau itu biasanya kan semua data itu akan masuk untuk saat ini belum, karena kan weather stationnya, sensor weather stationnya kan belum terpasang Pak. Ya, cuman nanti bisa dipasangkan kalau sudah ini kita tinggal ngambil di history karena kan semua datanya itu sudah ada Pak di sini. Tinggal gini, kondisi ideal untuk ikut bangga warung atau gelas masukkan di sini. kalau untuk yang alat yang ini itu belum, tapi kalau yang net beat itu sudah.
karena dia sudah bisa membaca semuanya itu udah bisa memperkirakan Pak. Terus ada pihak ketiga, data pihak ketiga yang kita bisa ambil, yang kita mix and match, atau misalnya pas match di matchingkan ya di waktu tersebut. Nah, dia akan memberikan alarm bahwa kondisinya nanti akan terjadi ini di atas ambang batas. Ini belum bisa berarti. Belum bisa, teman. Kalau secara alatnya tinggal add on aja Pak, tinggal menambahkan aja seperti itu. Parah ini mana? Tapi itu sebenarnya buat kami sih paling penting memang weather station Pak saat ini, karena maksudnya kepentingannya itu bukan hanya untuk kelompok di sini saja, tapi untuk lingkungan dan kecamatan. Dan yang pasti si data tersebut kan pasti mungkin pas awal ketika mengecek, oh ini ada kemungkinan besar akan terjadi serangan orang atau misalnya blast atau dan lain, mungkin pas awal kan bisa langsung ngasih informasi ke banyak orang Pak seperti. Tapi datanya kita dapatkan langsung dari sini. Atau Bapak, timnya Bapak misalnya yang memang tiap hari itu punya aktivitas untuk mengecek kondisi di sini, nanti kan bisa dicek, oh ini Pak kemungkinan besar akan terjadi yang namanya serangan penyakit atau hama seperti itu. Itu kan bisa langsung memberikan informasi Pak ke pihak yang ada di PPL di sini ataupun ini teman-teman di sini untuk mempersiapkan kondisi yang memang akan terjadi seperti itu. Petani, saya kan bukan petani ya, nggak mau. Siapa? Nah, cuman apakah persoalan-persoalan yang oleh teman-teman petani ini sejauh mana ini bisa menjawab itu? Oke, kalau dari sisi kita sih pastinya dari sisi air itu pasti akan sangat menjawab. Salah satunya adalah sumber air di sini kan berasal dari di well Pak. Sumber air yang memang kondisinya tidak tercampur dengan residu herbisida ataupun Jadi ambilnya dari DBL? Iya, DBL. Jadi ini akan memudahkan kita juga Pak, karena kan di sini organik, pasti kan nggak boleh tuh ada traceability-nya juga dong dari sisi sumber air. Nah itu nanti air yang masuk ke sana untuk kita pasti yakinkan 100% adalah kondisinya tidak tercampur residu apapun. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi ya. Kalau misalkan nih nggak kepake ini kita ngebor aja DBL, kita kita pompa irigasi sendiri. Ya. Apa yang bisa diberikan ini nilai tambahnya Pak? Oke, nilai tambahnya adalah pastinya pupuknya itu bisa terukur Pak. Pupuknya bisa terukur, airnya juga bisa terukur. Kita nggak bisa memonitor nih kebutuhan unsur haranya. Itu kalau misalnya kita bisa itu. Nah, itu kan kita punya yang namanya datanya, bank datanya dulu Pak. Sekarang sudah bisa, kita tinggal aturkan aja. Nah, makanya kita butuh yang namanya tadi analisa pupuk dulu Pak. Analisa pupuk sama analisa tanah, supaya yang paling penting adalah memberikan jumlah pupuk sesuai dengan kebutuhan, tapi berdasarkan data yang memang kita punya saat ini. Sudah bisa ada datanya nggak? Ini datanya profesor ini yang punya nanti Pak. Seperti itu. Jadi nanti by data itu yang kita akan lakukan penyesuaian, kita setting semuanya di sini. Itu misalnya Itu belum ya? Belum setting ini. Saat ini kan kita tinggal nunggu dari datanya Pak, data pupuknya kan belum ada hasil analisanya. Seperti itu. Oke. Pas awal mungkin ada tambahan dari Pijagan. Pertanyaan seperti ini. Tadi gini Pak, saya sudah berpikir ya. Petani itu gimana dimudahkan? Ya. Nah, petani pasti ada persoalan ini kan. Pasti. Bagaimana kita datang itu bisa memberikan solusi. Ya. Saya nggak tahu permasalahannya apa, saya nggak Betul. tahu. Betul. Kan. Nah, sejauh mana intervensi kita di sini itu bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Iya pasti Pak. Nah, contohnya apa persoalan sekarang yang ini? Solusinya seperti apa? Kan ada persoalan lain nanti Pak Budi mengenai warang, nah, seperti itu. Ya. Ya. What Ini is the kalau question? ya. What is the question? The farmer have many problem. Yeah, yeah. So what solution Solution. for them? Correct. From Netafim. Yeah, is solution for them because planning have a lot of knowledge about. Correct, yeah. It's just how to produce paddy. Yes. But there's no but to looking at something others. How we can Netafim we can get the solution for them. Yes, you see, first that's why I think we have asked the soil and water analysis. Water is no problem. Based on the scientific way, we are going that way. So first what we can do, we are analyzing the area. So for this, for any type of crop cultivation, climatic data is very important. Yes, okay. So automatically the weather data will be coming from here. Here, based on the weather data, for giving the water to the crop,
first we need to know the evapotranspiration. Scientifically, all the scientists, they are checking, based on the evapotranspiration, they are giving water to the plant. That is called irrigation. So for this, based on this one, we can prepare the program. So per day, I think today how much they go to do, next day how much they go to do. Like this, we can make the Excel sheet. So we can give it to them. So based on this, they will make the program. Okay, this is one of the way. So it is very easy to operate everything. From the farmer's point of view, whatever that new technology for operation, how they have to do the fertilizer application, these two is very important one. We are giving training to them. Whatever it is there. So how many, I think today, how much quantity they have to do, how much they have to give, mix with the water. Okay, these two parts is very important in the fertigation. So since they are going organic farming, so with that organic solutions, how much water they have to give, I think how many hours they have to operate. That is also very important. So today, for example, based on the evapotranspiration, today the operation time is 2 hours. In this hour suggestion, first 1 hour they will give only irrigation. After that, they will start the fertigation. So after completion of the fertigation also, they have to give some amount of water. That is very important. Otherwise, all the fertilizer solution will be in the system, in pipes only. So to come out that one, we are giving separately 20 minutes water. Whatever these type of solutions are there, we are giving to the farmers. Even by the local languages, we can give it to them. We are having separate manual also. So regularly we are conducting the meeting. That's why we are here. So separate service team is there from the networking side. We are taking care of that one also. Oke, yang terpenting juga Pak, kalau untuk sistem yang kita punya ini pastinya pemakaian jumlah pupuk juga akan jauh menurun karena kita berikan itu sesuai dengan yang memang kebutuhan tanaman. Bagaimana kita mengetahui itu sesuai? Itu biasanya satu by monitoring pasti satu. Yang kedua kita kan punya datanya, data riset kita, ya kan Pak Sabari sudah melakukan riset berapa jumlah pupuk yang harus diberikan. Jadi kita berikan tadi pupuk misalnya di waktu yang tepat. Yang anak kecil kita harus berikan memang yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang dewasa juga diberikannya seperti ini. Kalau kita misalnya tidak menghitung tidak ada data itu, otomatis kan kita akan memberikan pupuk berdasarkan ya, kebiasaan dan lain. Nanti kan apalagi namanya pupuk untuk padi itu kan dia terendam Pak ya. Kalau misalnya yang tradisional kan terendam. Kalau kita memang ada perlakuan jumlah air yang berapa di waktunya berapa, otomatis pemberian pupuk pun tidak banyak yang terbuang. Salah satunya itu ya dari sisi kepala dinas juga itu pasti penting banget. Kalau misalnya pupuknya kurang ya bagaimana caranya pupuk itu yang kita maksimalkan dengan pupuk yang ada itu. Tapi jumlah sekarang itu sudah dengan peralatan yang ada sudah ya, bisa. Sudah tinggal kita settingnya aja Pak. Maksudnya nanti kita ambil datanya dari yang hasil risetnya kita, ya kan nanti kita sesuaikan dengan pupuk yang memang sudah Pak Sawal siapkan. Nanti kita tinggal ambil sampel dulu, setting gitu. Yeah, even that with the crop advisor, automatically it will take. Okay, even with the crop advisor, belum ya, kita otomatis. Ya. Belum input data. Analisa tanahnya belum ada. Belum ada. Cuman kalau memang sudah analisa segala macamnya sudah ada, itu akan memudahkan Pak. Gitu Pak. Ya kalau misalnya untuk teknologi kita yang sudah menggunakan artificial intelligence itu, ya memang itu sudah semuanya Bapak tinggal duduk, tinggal pakai sensor semuanya, dia pupuk akan bergerak sendiri, jumlah yang lain. Cuman ya untuk luasan 1 hektar, mohon maaf Pak, itu tidak ekonomis. Kami pun harus menyesuaikan lah dengan kondisi yang ada. Yang penting ini aja, ini pemahaman kami saya aja ya. Petani yang penting dimudahkan. Ya ini pasti bisa dipermudahkan. Jadi training kepada petani perlu. Betul. Termasuk dan perawat-perawatnya. Penyuluhnya di sini. Ya, masalah petani itu sudah banyak, jangan ditambah masalah. Betul Pak, betul. Paling penting Pak gini Pak, kami pun ya kita juga tidak mungkin juga memberikan solusi tanpa memberikan pemahaman know-how dulu Pak, seperti itu ya. Karena yang paling penting ketika know-how-nya udah tahu, semuanya juga bisa dijalankan dengan baik. Kenapa kami juga memberikan produk yang memang yang paling mudah dulu lah, user ini dulu Pak. Itu Pak. Kalau saya menyampaikan tentang pertaniannya Pak, pertanian kita di sebelah sana. Jadi hari ini teman-teman dari Parikesit itu ini sudah hampir 4 kali melakukan aplikasi, dan ini semua pupuknya itu mandiri Pak. Semuanya bikin sendiri oleh masyarakat, kita bimbing dengan bahan-bahan yang ada di masyarakat dan limbah-limbah yang ada sekarang. Dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, dan hari ini di pengamatan kami yang
5 hasilnya cukup sangat baik. Jadi penggunaan pupuk yang sangat efektif ini yang hari ini harus kita kembangkan di masyarakat. Kenapa? Karena hari ini penelitian kami gitu ya, pupuk itu mahal sekali, mohon maaf gitu. Jadi sangat mahal dan sangat langka, dan 60-70% pendapatan petani kita hari ini habis hanya untuk pupuk dan untuk bibit. Makanya kami memiliki program untuk kemandirian. Salah satunya adalah kemandirian pupuk, mandiri pasar, sama mandiri bibit. Bibit, betul. Nah, hari ini ditambah alhamdulillah dari Tafin dengan mandiri teknologi, sehingga akan memudahkan secara kesempurnaan semuanya akan kita kuasai dan petani akan mandiri secara seluruhannya. Organik itu harus mandiri semuanya, Pak. Karena kalau nggak mandiri bibit agak sulit, nanti petani akan terus-terusan beli bibit yang bibitnya makin lama makin mahal. Kemudian pupuknya pun akan seperti itu. Makanya limbah yang ada hari ini justru di kami menjadi berkah. Kelemahan dari teman-teman petani yang mengelola limbah hari ini di luar sana, mereka tidak memiliki mikroba yang memang pas dan tepat guna di dalam kondisi lahan hari ini. Makanya banyak petani organik itu malas. Kenapa? Karena hasilnya nggak instan. Nah, makanya kami di sini membuat suatu perbandingan. Nah, kalau nanti bisa ke tengah, nanti kalau nggak apa-apa bisa dilihat antara sebelah dengan sebelahnya, yang antara instan menggunakan pupuk kita, yang satunya lagi tidak gitu. Itu akan terlihat sekali perubahannya dan perbedaannya. Termasuk pH, kemarin juga seperti itu. Biasanya teman-teman di sini ketika menggunakan pH itu menggunakan dolomit yang harus ngangkat, jumlahnya banyak, kemudian harganya juga cukup mahal. Kemarin itu kami coba menggunakan nanosilika. Nanosilika ini kita ambil dari limbah batubara. Jadi kita ambil dari limbah batubara, kemudian diolah menjadi sebuah nanosilika, dan alhamdulillah kita pupuk di sini dalam hitungan berapa hari kemarin? 7 hari ya. 7 hari kenaikannya itu 1 sampai 1,5 digit, dari tadinya 5 menjadi 6,5, 6. Dan perbedaannya juga cukup signifikan dari segi harga. Biasanya menggunakan dolomit itu mahal tenaganya, nah gitu, mahal tenaganya, mahal barangnya gitu kan. 25.000. Nah, ini penggunaannya hanya sekitar 1 sampai 5 liter untuk luasan area yang kita punya, dan itu semua teman-teman kita ajarkan untuk mereka mandiri, mereka bikin sendiri dan segala macam. Nah, industrialisasi itu di sana. Pengalaman kami dari yang sudah berjalan, ketika industrialisasi ini berjalan, terutama contohnya Bangun Sari, ada 500 hektar di sini ya untuk luasan area. Seandainya petani itu mau semua bergabung ke kami dengan konsep kita, maka putaran ekonomi penggunaan pupuk itu sangat luar biasa sekali. Terutama dari segi pestisida dan pupuknya, di sini itu kurang lebih sekitar 3,5 juta sampai 5 juta, bahkan kemarin ada sempat sampai 8 juta. Tapi ketika mereka bisa mandiri membuat pupuk sendiri dan bisa menjadi putaran ekonomi sendiri di masyarakat, akhirnya ekonomi masyarakat bergerak. Contoh pengadaan buah maja itu diuangkan jadi putaran ekonomi. Air cucian beras 3.000 kita beli. Nah, air beras, betul. Daun kelor, lidah buaya. Dan itu aku bisa ditanam sendiri telurnya. Ya, itu masyarakat nanam, nah kemudian lumbung yang beli. Nah, jadi putaran ekonominya ada semua di sana, sehingga akhirnya sebenarnya desa itu kaya. Kenapa hari ini desa penyumbang kemiskinan? Karena tadi semuanya beli dan belinya dari luar semua. Coba seandainya desa itu diolah semua uangnya di sini, taruhlah tadi yang 500 hektar, 5 juta, berarti kan tadi 2,5 miliar satu kali musim tanam. 2 kali musim tanam 5 miliar. Uang itu keluar dari desa itu. Kalau uang itu 5 miliar dikelola sendiri di desa kita ini, Masya Allah, putaran uangnya itu kan luar biasa, dan peningkatan ekonomi masyarakat akan menjadi luar biasa. Nah, itulah concern kami hari ini di PT Bengkel Bumi Mandiri, Pak. Jadi kami bergerak dari mulai Aceh sampai Papua. Hari ini sudah ada lebih dari kurang lebih 9.800-an petani yang sudah kami bina hari ini, dengan total luas area sudah lebih hampir 100 ribuan. Paling banyak sawit, Pak. Hari ini ke industri sawit gitu kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali dengan teman-teman dari Bank Indonesia, Bapak pimpinan Bank Indonesia, sangat luar biasa. Support kami sangat expected sekali, Pak. Karena kemarin kami lihat choppernya kaget ya.
choppernya terlalu baik Pak. Itu harusnya memang choppernya buat skala industri. Tadi sambil jalan bisa-bisa ke Pak Dino, saya bilang ini harusnya sudah harus jadikan industrialisasi di sini, saya bilang gitu. Karena choppernya terlalu baik Pak. Kemarin bikin jamu biasanya satu drum bikin pupuk itu Pak. Biasanya satu drum itu 1 hari Pak. Ini cuma 45 menit Pak. Gak nyampe. Saking bagusnya. Ya. Mau praktek 5 tong ceritanya Pak, tapi temen-temen kemarin juga 1 tong setengah hari, 2 tong sehari full, kalau 5 nyampe gak waktunya, akhirnya 3 tong aja dulu gitu kan. Begitu 3 tong dicoba 2 tong nggak ada sejam. Kalau terima 20 tong sehari juga siap. Pakai itu yang bantuan dari chopper mesin giling itu bagus sekali Pak. Iya. Insya Allah itu bisa dijual. Iya. Nah itu dia. targetnya. Masuk operasi. Tuh. Itu yang terjadi. Kalau kapasitas mesinnya bisa berapa? Itu kapasitas mesin bisa sehari 2.000 sampai 3.000 liter Pak. Kita baru berapa? Hutan kita paling Untuk ini 20 hektar 10.000 lah. Karena berarti kan cuma 5 hari buat juga. 5 hari buat selesai. Tinggal sisanya. Nah itu maksudnya dioptimalkan saya kalau Ya, ada kapasitas yang idle kan saya. betul. Berarti potensi itu mendapatkan tambahan hasil dari petani kan. Nah itu harus nunggu surat sakti dari beliau Pak. Karena ada undang-undang yang mengatur harus ada surat sakti dari beliau yang dikeluarkan izin edar Pak. Izin edar gitu. Antara petani dulu lah gitu. Ya itu dia, makanya tadi kalau di antara petani kemungkinan bisa, nah nanti nunggu surat sakti dari beliau keluar. Karena undang-undang cipta kerja yang baru ini bagus Pak untuk pupuk. Jadi kalau dulu hanya bisa di wilayah 1 kecamatan, kalau sekarang sudah 1 kabupaten Pak. Yang penting sudah ada izin dari dinas kayak semacam PIRT lah. Ya kalau Gitu. jual, daripada idle, ya kan, petani yang lain bisa manfaatin itu kan. Ya semua petani juga gitu. Betul. Pesan, Pak. Banyak Pak yang pesen, cuma kita masih ragu karena tadi khawatir nanti kita sudah gas gitu kan. Harus ada buktinya. Ya betul. Nanti kan kalau cuma cerita kan nggak percaya. Betul. Ya. Betul sekali Pak. Makanya kami buat analisa Pak. Jadi pengamatan itu kami lakukan setiap minggu. Dan kemudian kami menggunakan juga beberapa metode yang ada di sini dan beberapa bibit yang biasa digunakan oleh masyarakat supaya masyarakat bisa tahu, oh ini bibit yang cocok di MT1 dengan metode ini. Oh ini bibit ini untuk cocok di MT2 dengan bibit ini gitu. Dengan metodenya berbeda-beda. Makanya kami ada 4 system, ada twin system, ada legowo dan segala macam gitu. Seperti pupuknya itu sudah beda-beda deh. Pupuknya ada beberapa perlakuan, kemudian metode penanamannya juga ada beberapa penanaman yang berbeda. Ya, betul. Makanya sebenarnya paling enak sih ke lapangan, cuma panas Pak. Oh pengen tahu? Ayo Pak, boleh Pak. Siap Pak. Ini bukan dari irigasi ini Pak, dari irigasi tapi di well. Betul. Makanya tidak ada residunya sama sekali. Tentu saja nanti tinggal masuk lagi. Semuanya sudah menggunakan polyethylene, jadi kalau ke sama alat pun masih aman. Untuk yang lateral yang main yang untuk menyambungkan ini, kalau lateralnya atau drippernya tinggal di gulung ke akhir, tapi untuk yang alat sampingnya ketika alat ini ya Pak, selangnya. Oh digulung. Hanya digulung. Oh ini ya. Apa mau dicopot Lepas ini, lepas itu. Ya. Kalau mau dicopot pun ini kan udah plug and play, jadi tinggal tarik langsung dilepas dari lahan itu langsung. Ini harusnya bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Yang penting kita terikat dijaga. Ini yang bukan ya? Ini yang bukan. Ini yang tidak menggunakan pupuk kita yang kita buat dengan teman-teman, ini hasilnya seperti ini. Dengan jumlah anakannya, pertumbuhannya, nah bisa lihat sendiri kurang. Ini ada
for system, metode for system, dan ini metode field system. Apa bedanya for sama two system? Kalau for system cara nanamnya seperti ini, Pak. Nah, ini 4. Jadi ada 4 rumpun yang berbeda, Pak. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di sana juga sama, ada 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi tanaman itu yang anakannya sedikit dan kemudian pemupukannya maksimal. Jadi satu rumpunnya pupuknya cuma di sini gitu. Jadi nggak nyebar, karena kebanyakan kalau di padi pemupukannya itu 60% terbuang, Pak. Gitu. Ke bawah air. Makanya kita bikin floor system supaya dia pupuknya di tengah, sehingga dia akan makan semua di tengah situ. Makanya pertumbuhannya, rumpunnya dia jauh lebih besar dan jauh lebih banyak, sehingga efektif. Buat teman-teman sistem. Ini single. Jadi kalau ini single legowo berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Legowo 5. Dan ini tidak menggunakan pupuk kita, sehingga perbandingannya sangat jauh sekali. Jadi saya pakai pupuk. Ini pakai pupuk kita. Tapi pakai for system. Ini yang twin system. Nah, ini kita menggunakan twin system. Legowo 2. Sehingga ini perbandingan 4 ya, for. Duanya mana nih? tengah, Pak. Ini pinggir yang ini tambahan. Jadi mulainya dari sana, Pak. Kalau melihat jangan di pinggir 2 ini, agak ke tengah. Nah, ini sudah dibilangin saya ini Pak, dengan sistem seperti ini sempat itu pada sawah mahal-mahal gitu kan ini gitu, Pak. Padahal hasilnya itu mau bisa lebih banyak Jadi kita lebih hemat. Iya. Sendiri. Kalau yang lewat itu udah pada ini Memangnya udah pakai. udah beberapa kali. Maksudnya udah beberapa kali dengan sistem ini gitu. Hasilnya bagus yang kayak gini gitu, daripada yang kerap gitu. Kerap berapa kilo? Kalau bibit kalau yang ini paling cuma 7 kilo, Pak. Enggak, ini kalau standar kementerian kan 25 kilo. 25. Betul. Bibit Pak. 7 kilo. Itu kilo. Berarti ada efisiensi di situ ya. Iya, sampai Hanya 30% aja, Pak. Bibit. minimal 50% grade. Apa sih? Nah, bibit ya. Bibit. Dari Pupuk yang jelas. Pupuknya nggak beli Pak kita. Enak-enak. Dia buat sendiri. Ini solenoid valve-nya, Pak. Sistem kerjanya gimana? Jadi sistem kerjanya nanti yang di sana itu adalah mengatur untuk misalnya mau menyiram atau memberikan pupuk ke blok salah satu blok misalnya. Nah, ini ada blok 1, 2, 3, 4. Nanti dia bekerja. Nah, dia ketika ini dia akan membuka valve mana yang akan dikerjakan, terus ditambah. Nah, itu untuk pupuknya. Nah, pupuknya nanti tinggal di Pupuknya dimasukin di tong itu. enggak, nanti ada tong di bawahnya tuh, Pak. Di bawahnya itu ada tongnya, ya kan tinggal masukkan kita racik. Oh, itu ya. Nah, Itu ya, saat selang ini itu ya. tongnya ada di sana kayaknya, masih belum dipasangkan. Ya, selang Tinggal ini ya. Ya, selang bawahnya itu, Pak, nanti tinggal dibuka yang atas itu knopnya tinggal dibalikkan, dia akan menyebarkan pupuk sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang di bawah itu sudah ada ukurannya yang untuk Kan bahaya juga. Enggak ada kan bikin POC-nya. enggak, Pak. Jadi Ya. kita udah cek juga sih pupuknya itu 100% water soluble. Jadi tidak akan ada namanya lompat lah ya. clogging ya seperti itu. Dan itu juga kita ada sistem filterisasi juga sih seperti apa namanya? Aturan gas saring aja ya. Ya. Dia sih tinggal Bocor atau apa nih? Penyambungannya. tinggal Oh, iya di sambungan, Mas. kurang Apa? kencang paling kurang kencangnya. Apa tuh? Sel aktifnya enggak ini? Sealnya ya. Lewat sini, Pak. Oke.